Assalamualaikum Syekh. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, barakallah fikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Tokoh agama, bahkan tokoh politisi, mereka tahu saya orangnya pendakwah yang damai, pendakwah yang menanamkan rasa cinta, mengajak umat bersatu, tinggalkan perbedaan. Jadi tak nyangka saya bukan orang yang kasar, bukan orang yang keras, bahkan sedekat apalagi dalam kalangan anak-anak. Begitu kejadian ini bagi saya kok aneh banget gitu ya. Kalau misal saya punya salah, mudah-mudahan Allah maafkan, mudah-mudahan Allah ampuni. Polisi mengatakan bahwa ada gangguan jiwa dari pelaku ini, kalau tanggapan saya gimana? Menurut saya terlalu cepat pernyataan ini, dan ini menurut saya belum menjadi pernyataan yang resmi ya. Pasti hanya diungkapkan dan disampaikan, diperkirakan barangkali. Tapi dalam kejadian peristiwa di hadapan saya meyakini dan memastikan orang yang saya hadapi bukan orang yang sembarangan, orang terlatih walaupun dia masih sangat muda. Fisiknya begitu sangat kuat, tusukannya sangat tajam, berani, loncat, dan dia punya sasaran yang jelas, bahkan posisi sasarannya dia jelas. Tapi subhanallah, memang Allah takdirkan saya bisa selamat. Mungkin saya bisa selamat dari hal yang lebih buruk, tapi saya meyakini dan percaya orang yang saya hadapi itu bukan orang yang mengalami gangguan jiwa. Ini kalau saya sendiri, langkah selanjutnya pengennya gimana sih? Kan udah ditangkap nih pelakunya. Ya, kalau dari kalangan umat, saya harap umat ini tenang, jangan sampai kita terpancing, terprovokasi. Saya mohon tolong jangan dikaitkan dengan kepentingan manapun, maupun kepentingan politik, mau kepentingan isu apa, isu itu, isu ini. Saya tidak mau. Semuanya harus tenang, tidak dikaitkan dengan siapapun dan apapun. Insya Allah apa yang terjadi menjadi pelajaran buat kita, dan saya harap kita bisa kembali sebagai da'i, apalagi tokoh nasional, da'i nasional, bisa bersinergi kembali bersama aparat kepolisian supaya ke depan, apalagi saya masih melanjut safari dakwah kami ke Malang dan seterusnya. Karena tidak mungkin kita karena kejadian ini kita batalkan semua kegiatan dakwah kami yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya saya harap ada kerjasama dengan aparat keamanan, khususnya kepolisian, agar semua acara ini berjalan lancar, dan saya harap tidak terjadi lagi hal seperti ini bagi saya maupun bagi ulama-ulama yang lain. Bagaimana seharusnya polisi mengungkap ini menurut Syekh? Sebagaimana saya percaya sepenuhnya kepada aparat kepolisian, saya harap kepercayaan ini jangan sampai terjadi salah gunakan. Saya harap tindak lanjuti dengan sungguh-sungguh, diseriuskan, dan juga tegas terhadap perilaku ini, karena saya harap kejadian ini betul-betul bisa menunjukkan aparat kepolisian ini betul-betul peduli ulama, mencintai ulama, dan betul-betul mendepankan maslahat umat. Karena ini terkait dengan maslahat umat. Kalau ulama sudah tidak bisa merasa aman dan nyaman, mungkin masyarakat pun bisa merasa gelisah. Saya harap jangan sampai menjadi kesempatan diadu fitnah atau menjadi celah bagi aparat kepolisian. Mudah-mudahan apa yang terjadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan saya harap ditindaklanjuti dengan adil dan amanah supaya bisa tertuntas dengan baik. Kalau hikmah tersendiri dari kejadian ini apa ya? Dari saya. Kenapa? Hikmah tersendiri, hikmah terbesar. Ya, hikmah ujian. Ini jalan dakwah, jalan para nabi. Nabi semua diuji oleh Allah. Bagi saya dibandingkan dakwah Nabi SAW, saya belum diuji apa-apa. Nabi Muhammad SAW dibuang kotoran unta di atas kepalanya ketika sujud, kemudian dibatahi giginya, dilukai kepalanya. Saya belum apa-apa menurut saya. Ketika saya mendapat luka, mudah-mudahan dengan lukaan yang terjadi bagi saya ini sampai tertumbah darah saya ini di jalan Allah SWT, mudah-mudahan menjadi salah satu karunia dari Allah untuk meniru Nabi Muhammad SAW. Dan saya harap ujian ini bisa menjadi hadiah besar dari Allah untuk mengampuni segala dosa saya. Amin. Terima kasih, Syekh. Kejadian ini sampai titik ini, khususnya sejarah rohani, tenang dan tentram. Alhamdulillah.
Pertama, ini kan qadarullah subhanahu wa ta'ala. Dan saya di saat itu baru mulai acara. Dan sebenarnya acara ini belum saya mulai berceramah, maksudnya belum masuk ke materi inti. Baru saya masih interaksi dengan jamaah. Ketika saya melihat tulisan di spanduk di acara ada wisuda, tak hafiz, saya minta siapa wisuda dan wisudawan, mohon ada salah satu anak bisa naik ke panggung dan saya ingin tes bacaannya. Naiklah seorang anak perempuan usia 9 tahun, hafal 3 juz, dan saya pimpin dia untuk membaca suratul Fatihah sampai saya memperbaiki bacaan. Dan kebetulan posisi anak itu di samping kiri saya, bukan di sebelah kanan saya. Begitu dia selesai dan saya pimpin bacaan yang benar seperti apa, saya minta dan tawarkan, Ananda mau hadiah apa? Kemudian dia masih kayak bingung gitu. Udah tanya aja bunda, minta hadiah apa sama saya? Mau sepeda, mau mainan, mau HP. Sampai dia mundar-mandir antara saya sama ibunya. Terakhir dia berkeinginan mendapatkan hadiah umrah. Belum sampai terucap apa yang saya ingin sampaikan kepada dia sebagai hadiah, saya minta, boleh nggak bunda pinjam HP-nya, saya mau foto sama anaknya buat kenang-kenangan. Ternyata HP bunda ini agak sedikit full data-data, jadi tidak bisa dipakai untuk foto lagi. Makanya saya interaksi dengan jamaah, boleh nggak jamaah sekalian pinjamkan HP sebentar buat foto. Dan subhanallah, di saat saya lagi fokus ke sebelah kiri dan di hadapan saya, karena rata-rata jamaah ada di depan saya dan kiri saya. Di kanan tidak terlalu banyak karena dia di samping pintu keluar masuk, jadi tidak terlalu ramai. Karena posisi panggung di halaman masjid dekat pintu keluar dan masuk. Makanya saya fokus ke kiri, ke kanan, tapi di saat yang sama belum ada respon dari jamaah, baru sebentar mau arah ke kanan, melihat jamaah yang tersisa, barangkali ada yang membawakan HP untuk saya pinjam. Tiba-tiba ada seorang naik panggung dengan cepat. Fikiran saya mau antar HP. Saya tidak menyangka ini ada niat buruk atau ya. Tiba-tiba pas saya masih di posisi duduk, santai-santai aja, dan dia tusuk dengan cukup kuat. Ketika saya merasa sudah terancam dengan pisau, kemudian saya berusaha membangun, tapi tusukan sudah terlanjur. Mungkin sasarannya di bagian leher atau dada, tapi karena saya ada sedikit bergerak, qadarullah, bukan karena saya punya kelebihan atau hebat, akhirnya tertusuk di bagian tangan saya. Kemudian begitu saya berdiri, saking padahal orangnya kurus, masih muda, mungkin antara 23, 24 tahun, tapi posisi memegang pisaunya dan cara tusuk, mohon maaf, bukan orang biasa, orang terlatih. Artinya cara tusukan itu sangat kuat. Padahal dia kurus, kalau saya tahan dia pakai tangan, dia udah mungkin bisa bergerak. Tapi fisik yang begitu kecil, kurus, bisa memiliki kekuatan tusuk sampai hampir 7 dan 8 cm masuk pisaunya. Ketika saya bangun, masih posisi dia menahan pisaunya. Tapi ketika saya bergerak cepat, batah pisaunya sampai yang sudah batah masih tersimpan di dalam. Baru ketika saya berdiri, saat itu saya belum rasa ada pisau. Pas saya melihat ke kanan saya, melihat ada pisaunya, kemudian saya keluarkan pakai tangan kiri, kemudian saya lepas, kemudian cukup berencer darah di baju dan di tangan. Iya, untuk meminjam HP biar foto sama anak yatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar?
Sehat. Alhamdulillah. Sehat, barakallah. Sehat saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kuat.